PR-nya sekarang adalah gimana ngonekin semuanya ini bisa ngobrol gitu. Tanpa UX sendiri ya mungkin kurang begitu optimal ya. Tapi sebenarnya kenapa Indonesia milihnya Rafael? Halo Sobat Tekno, ketemu lagi dengan gua Yuda dan di podcast Antarmuka episode kali ini agak beda nih, bukan ngebahas soal handphone, gadget, atau teknologi yang lain, tapi di episode kali ini kita akan ngebahas teknologi pesawat tempur yang baru aja dimiliki Indonesia. Nah, di depan gua sekarang udah ada Mas Reska. Halo. Halo Mas Reska, apa kabar? Baik. Jadi Mas Reska ini jurnalis teknologi juga di kompas.com, tapi sering banget dan boleh dibilang spesialis nggak nih? Spesialis sering aja sih. Seringnya. Sering nulis berita soal penerbangan, terus hobinya juga soal ya kedirgantaraan lah, pesawat-pesawat, bisa pesawat tempur, pesawat penumpang juga. Mas Reska ini udah hatam. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Ya siapa tahu. Tahu aja. Tahu aja, tapi taunya ini apa? Banyak lah. Nah, Mas Reska. Bisa aja. Jadi Indonesia ini kan baru dapat ya, baru dikirim pesawat tempur baru, Rafale bikinan Prancis. Totalnya itu kan beli berapa sih total? 42 kalau jadi datang semua nanti. 42 dan ini baru kloter pertama gitu ya? Ya. Kloter pertama ini berapa unit yang masuk? Ada 4. Oh, baru 4. Nah, sebenarnya gua sangat awam ya soal penerbangan, pesawat tempur segala macam. Istimewanya Rafale ini apa sih, Mas? Rafale ini sebenarnya pesawat tempur generasi 4,5. Jadi kayak 4,5. jadi pesawat tempur itu ada generasi-generasinya dari zaman dulu Perang Dunia yang jadul sampai ke sekarang eranya stealth, eranya pesawat siluman. Generasi 1, 2, 3, 4, dan 4,5 ini jadi kayak jembatan menuju ke 5 gitu loh. Nah, kenapa kita Indonesia butuh pesawat seperti itu? Karena ya perang modern udah berubah ya dari zaman dulu. Udah nggak lagi soal mencari musuh, mendekati, terus mengeliminasi. Tapi udah dari jarak jauh sekarang. Sekarang siapa melihat dulu dia yang kemungkinan besar unggul. Nah, spek pesawat yang kayak gitu yang dibutuhin sekarang gitu. Apalagi kalau lihat negara tetangga di Singapura udah punya dia punya nanti datang F-35, Australia juga nanti punya F-35, ada F-18 juga. Nah, itu kan Indonesia butuh untuk setidaknya meningkatkan kapasitas minimumnya. Agar bisa mengimbangi kekuatan-kekuatan itu tadi. Nah, dari sekian opsi yang ada, dipilihlah Rafale itu. Oh, dibacanya Rafale, bukan Rafale ya? Rafale. Rafale. Nah, tadi kan Mas bilang negara tetangga kan punya berapa? F-35, terus F-18 tadi ya? Nah, ada F-15 juga F-15. Di Singapura. Nah, secara geografis kan sebenarnya deketan tuh dengan Indonesia. Bedanya Rafale ini dari pesawat yang dimiliki negara tetangga kita gitu loh. Istimewanya itu apa sebenarnya? Sebenarnya Rafale ini dia punya yang diunggul-unggulin dari produsennya ya. Dia punya radar udah ESA. Itu radar yang di atas radar teleskopik konvensional dan dia sensornya udah aktif mencari target sendiri. Selain radar, dia juga punya peluru kendali jarak jauh, misil jarak jauh, Meteor, dia beyond visual range, jadi bisa menembak di over the horizon, jadi bisa melihat radarnya itu bisa ngelihat dari jauh jarak. Kalau Meteor mungkin bisa sampai 150 km ke depan. Kalau radar misil-misil biasa mungkin sekitar jarak 80 km ya. Dia bisa jangkauannya. Hampir 2 kali lipat. Ya, hampir 2 kali lipatnya. Dan selain itu juga
Dia punya kemampuan perang elektronik, dia punya kemampuan untuk terkoneksi dengan sistem yang lebih lebar lagi, dan elektroniknya udah canggih lah. Nah, tadi kan Mas bilang Rafale ini bisa apa ya? Bisa melihat target yang bahkan di luar dari jangkauan gitu ya. Ya, istilahnya BVR, Beyond Visual Range. Jadi bisa ngelihat over the horizon lah. Berarti itu maksudnya jangkauan yang bisa dilihat Rafale ini seluas apa sih dibandingkan dengan pesawat yang sebelumnya atau yang biasa gitu? Sebenarnya untuk bisa punya kemampuan BVR ini dibutuhkan satu lagi pesawat AWACS ya sebenarnya, Airborne Warning and Control System. Jadi ada AWACS yang bisa ngelihat, dia sebenarnya pesawat terbang yang menggendong radar, dia terbang lebih tinggi. Oh, oke. Selain bawa radar, dia juga punya ekosistem jaringan elektronik yang di dalam pesawat itu. Nah, ibaratnya AWACS ini kayak menara pengawas, bisa lihat kemana aja dan lihat semua kondisi pemetaan di medan perang kayak apa, bisa lihat pesawatnya ada di mana. Nah, data itu yang dikirim ke masing-masing pesawat. Nah, itu saling ngobrol itu. Pesawat dapat data apa, dikirim ke AWACS dapat data apa, disebar ke semuanya. Nah, itulah yang ekosistem yang bisa membuat Rafale ini unggul di pertempuran Beyond Visual Range itu. Tadi apa? AWACS? Ya, AWACS. Nah, itu tuh dia kan kayak bawa satelit gitu kan, kayak bawa apa? Ya, kayak piring Kayak terbang. mata lah gitulah, kayak matanya. Nah, ini khusus untuk pesawat Rafale aja apa bisa digunakan pesawat lain juga? Sebenarnya bisa untuk pesawat lainnya juga. Masalahnya sekarang adalah Indonesia punya bermacam jenis pesawat tempur ya. Pabrikannya beda, negaranya beda. Ada F-16 dari Amerika, ada Sukhoi dari Rusia. Sekarang ketambahan Rafale lagi dari Perancis. Nah, ini PR-nya sekarang adalah gimana ngonekin semuanya ini bisa ngobrol gitu. Oke. Nah, kebetulan AWACS-nya juga belum ada, kita juga belum punya. Ternyata belum punya. Tapi itu emang wajib, harusnya wajib kita punya. Ya, kalau untuk mau meningkatkan kemampuan kita, biar Rafale-nya nggak mubazir, harusnya ada pesawat itu. Kedepannya bakal ada nggak? Kalau kelihatannya aja lah, kelihatannya. Ya, kalau rumor sekarang desas-desusnya ada. Oke. Mau ada pengadaan. Tapi ya itu kan mungkin negosiasinya masih berjalan panjang lagi, mungkin masih 5-10 tahun lagi mungkin kita baru datang. Nah, berarti kalau misalnya apa tadi AWACS itu belum sampai di negara kita atau kita belum punya lah. Ada ini nggak semacam mungkin vendor yang menyediakan kah atau kita bisa pakai punya negara lain kah? Sebenarnya udah ada yang nyediain, jadi Boeing punya, terus SAB juga punya, mereka punya platform sendiri-sendiri, dibikin sendiri-sendiri. Tapi kalau buat nyewa kayaknya enggak ya, karena ya nggak mungkin kita nyewa pesawat negara lain buat dipakai. Nah, itu dia makanya. Tapi di beberapa latihan gabungan gitu kan, kita sering ada latihan gabungan dengan negara lain, itu biasanya bisa di situ. Tapi dengan belum adanya teknologi tadi, pesawat AWACS tadi, dengan adanya Rafale di Indonesia gitu, itu tetap ini nggak sih, si teknologi yang dimiliki si pesawat Rafale ini tetap bisa kita manfaatkan dengan sejauh mana gitu kita bisa memanfaatkannya? Ya, tanpa AWACS sendiri ya mungkin kurang begitu optimal ya. Tapi kalau dari Rafale yang sendiri yang dia punya kemampuan sekarang ya udah jauh meningkat dibanding dengan pesawat-pesawat generasi lama kita. Rafale ini kan dia buat seperti di jajaran TNI AU-nya dia kayak mengganti Hawk. Hawk itu kan udah dari tahun 80-an kali ya. 97, 98 kalau nggak salah. Sementara F-16 kita ada dari tahun 80-an. Nah, gap-nya kan udah sangat jauh kan itu. Teknologinya udah banyak. F-16 kita juga udah di-upgrade. Ada upgrade elektronik. Tapi kan upgrade juga butuh maintenance, juga butuh biaya. Itu kan
belum nggak bisa lah bisa semampu kayak 4 sampai ke level 4,5 gitu. Bisa mungkin, tapi ya biayanya mungkin lebih mahal lagi. Oke. Nah, eh, dengan kemampuan itu tadi, radar AESA itu ibaratnya lebih canggih, dia lebih bisa aktif nyari titik-titik yang mau dicari. Jadi kayak ibaratnya kalau radar konvensional sama radar AESA itu kayak ibaratin lampu mercusuar. Ya, Lampu muter. mercusuar yang ada sorotnya muter itu kayak radar konvensional tuh. Oke. Yang nyari kanan, muter. Kalau AESA ini dia kayak lampu konser, lampu panggung. Nembak. Banyak dan nembak kemana-mana. Oke. Nah, dia lebih aktif mencari target gitu. Berarti secara teknologi dia bisa menemukan target dengan lebih presisi nggak? Iya, karena lebih cepat, lebih presisi, sama ya itu tadi kalau bisa komunikasi sama pesawat lain juga bisa lebih cepat gitu ya. Soalnya tadi kalau kayak diibaratkan kayak lampu mercusuar yang muter-muter itu kan konvensional kan? Ya. Ya gue yang awam nih ya, gue ngebayanginnya tuh kayak ketika si radar itu mencari dengan kayak mercusuar, lampu mercusuar berputar gitu, ada ini nggak kayak ada blank Jeda itu. dan ada kayak ada blank point gitu loh Nah, ya. di situ. Tapi ketika teknologinya berubah gitu ya, kayak tadi lampu konser itu Iya, banyak lebih sensor yang aktif nyari. iya. Gitu. Dan itu lebih gampang terdetek, Iya. lebih presisi. Tapi sebenarnya teknologi yang Rafale ini bisa melihat over the horizon lah. Itu pemanfaatannya sebenarnya apakah itu untuk mengintai musuh kah atau untuk ngintip kah atau buat apa sih sebenarnya? Ya, balik lagi ke paradigma perang zaman sekarang kan. Siapa lihat dulu dia pasti yang lebih unggul dan kemungkinan untuk menang itu lebih besar. Kita sekarang kan kayak yang perang Ukraina, perang Iran, sekarang kan semuanya udah serba jarak jauh kan. Kirim drone, kirim rudal jelajah. Nah, ya nggak mungkin kan kita nggak update ikut mengupgrade kemampuan kita kalau masih pakai ngandelin pesawat-pesawat lama. Nah, jadi ya itu dengan bisa ngelihat jangkauan radar yang lebih jauh, punya misil yang bisa nembak target dari jarak jauh, itu suatu keunggulan pasti. Okay. Nah, pandangannya jauh, berarti misilnya juga harus beda dong. Ya, dari pesawat tempur yang biasa gitu. Ya, dia punya misil namanya rudal Meteor, ibaratnya Meteor. Nah, dinamain Meteor. Itu bisa sekitar 150 km mungkinnya. 150 km. 150 km. Ketika kita ngunci target gitu ya, itu rilis dan itu bisa menjangkau sampai 150 km gitu. Itu kalau dikombinasiin lagi sama pesawat OX tadi, dia bisa ngupdate terus nih. Begitu misalnya dilepas, dia ngupdate targetnya, misal targetnya gerak, dia langsung tetap tahu ada di mana, bisa ke update posisinya terus. Nah, itu kegunaan jaringan OX itu. Dan itu belum ada di teknologi pesawat-pesawat sebelumnya? Atau udah ada tapi belum sepresisi itu? Pesawat-pesawat sebelumnya upgrade elektroniknya mungkin dibutuhin agar bisa connect sama jaringan itu tadi. Oh, berarti tetap bisa ya ke AWACS itu? AWACS? Bisa, asal upgrade. Asal upgrade. Nah, sebenarnya nih, bagi Indonesia itu untungnya apa sih? Gue penasaran aja. Kita kan untungnya ya itu tadi, kayak harus meningkatkan standar minimum kemampuan kita kan, karena negara lain juga udah upgrade kemampuan mereka. Juga kalau untuk ancaman masa depan ya mungkin
ngelihatnya dari apa ya, konflik yang mungkin timbul di Oke. Laut Cina Selatan mungkin yang mungkin nanti bisa eskalasi. Nah, itu sih yang butuh. Sama mungkin ya buat patroli maritim kan juga lumayan Oh, juga iya, buat iya. apa illegal fishing, sama mungkin apa pemantauan buat reconnaissance atau mungkin ke tempat-tempat konflik mungkin kayak di Papua sana buat apa reconnaissance, buat apa pemantauan dari pemetaan udara kayak gitu sih mungkin. Berarti ya kita prepare lah ya itu Iya. intinya ya. Nah, gue kan baca artikel yang lu tulis ya, Rafael itu dibuat apa dengan teknologi apa arsitektur Ya, F4 gitu. kemampuannya dia udah F4. Nah, ini sebenarnya apa nih F4 ini? F4 itu sebenarnya kayak tingkatan upgrade-nya gitu loh ibaratnya. Jadi kalau di F4 ini dia radarnya udah paling canggih. Terus dia udah punya tadi bisa operasiin bawa rudal meteor. Terus satu lagi dia punya kayak Spectra. Spectra itu kayak platform kombinasi hardware sama software lah. Dia istilahnya Spectra SPEC TRA. Itu Bentuknya kayak gimana sih Spectre ini? itu kayak sistem. Jadi ada hardware-nya, ada software-nya. Jadi dia kemampuannya buat kayak ibarat indera keenamnya lah, indera keenam dari pesawat ini. Jadi dia bisa ngerasa, bisa ngelihat tuh lebih sensitif. Jadi dia gabungan ada radar, ada gabungan sensor, ada gabungan elektronik yang apa ke jaringan tadi sama misil itu tadi. Berkat Spectra ini juga Rafael bisa bawa rudal Mika NG yang kemampuan F4 ini ya. Dia punya rudal Mika NG, dia rudalnya udah lebih di upgrade lah kemampuannya. Oke. Nah, gue masih bingung nih, F4 ini sebenarnya sebuah standar kah atau dia kalau misalkan dianalogikan dengan handphone lah, F4 ini sistem operasi atau bukan? Beda? F4 ini beda, jadi dia ada upgrade-nya. Upgrade pertama mungkin kasih nama F1, upgrade kedua kasih nama iya, F2. iya. Nah, itu kayak tingkatan upgrade gitulah. Oke. Dan Jadi itu yang F4 ini yang paling barunya. Kita jadi dapat upgrade spek yang paling baru gitu. Misal kalau diibaratkan di sistem PC GPU-nya udah paling yang tinggi nih, RTX berapa sekarang? 5080 gitu lah. 5080. Terus RAM-nya udah paling gede, pakai SSD juga, udah yang paling top levelnya lah. Top tier-nya lah ya. Flagship-nya lah. Oh, Gitu. berarti. Iya, gue awalnya ngebayanginnya F4 ini kayak sebuah apa ya, standar minimum requirement gitu lah. Ya, Bisa ya, kayak gitu? Bisa juga sih. Misal upgrade-nya kan ada tingkatannya kayak gitu lah. Dan itu sebenarnya misalnya kita beli Rafale sekarang, bisa nggak suatu saat ketika teknologi udah maju, si Rafale yang udah kita miliki ini di-upgrade lagi jadi misalkan F5 kah? Bisa aja asal dari pabrikannya ada ngembangin upgrade lagi, karena itu sebenarnya upgrade hardware sama software aja sebenarnya. Airframe-nya sama, bentuk pesawatnya sama, tapi jeroannya yang diubah gitu loh. Kan di dalam tuh banyak panel-panel sensor yang bisa lepas pasang, dipasang, di-upgrade, ganti yang lebih baru lagi, kayak gitu. Kalau pesawat-pesawat yang kita punya yang sebelum Rafale itu F berapa tuh? F-16 kita kemarin habis upgrade juga yang dari 80 Block 52 ID itu F-16 CD. Jadi dia habis upgrade avionic juga udah bisa sebenarnya. Jadi itu udah setara F4 mungkin. Sekarang masih F3 atau F4 lah. Kalau disetarain sama ininya standarnya Rafale ya. Tapi sebenarnya apa indikator FFF ini nggak ada bakunya Nggak ya? ada, itu bagian dari penyebutan internalnya Dassault aja sih, Dassault Aviation yang pabrikannya Rafale sendiri, pabrikannya sendiri. Kayak apa ya, generasi pertama, generasi kedua gitu. Ya kalau generasinya itu generasi F4 itu tadi sebutan internal dari Dassault-nya sendiri. Tapi kalau di dunia militer pesawat generasi
keempat, kelima itu yang kelima itu yang punya kemampuan stealth, punya kemampuan siluman. Jadi sulit terdeteksi radar gitu lah. Nah, gue menarik nih stealth ini, siluman ini. Kalau di film-film kan itu kayak sama sekali nggak ada di dalam radar gitu loh. Secara nyatanya kemampuan stealth ini apakah emang kayak gitu atau sebenarnya masih ada radar yang bisa mendeteksi tapi sebatas sulit aja gitu loh. Agak sulit ini. Ya buktinya kemarin Amerika bawa B2 Spirit terbang langsung dari Amerika ke Iran, nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba dibom aja. F-117 juga sempat dipakai juga kan dulu di Irak. Nah, itu emang berguna, berfungsi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa terdeteksi, tapi sinyalnya mungkin lebih lemah, lebih kecil gitu ya. Nah itu tadi kenapa kita butuh lagi buat upgrade sistem AWACS tadi itu salah satunya buat mendeteksi pesawat siluman kayak gini. Oke, jadi sebenarnya bisa terdeteksi. Bisa, tapi mungkin ya kecil ya kemungkinannya. Nah, kalau jadi kayak meningkatkan probabilitas bisa mengendus stealth itu. Oke. Jadi itulah pentingnya kita upgrade ya. Nah, kalau di Rafale ini sistem stealth-nya sendiri, karena ini kan F4 ya, yang spek yang paling baru lah istilahnya. Itu kehebatannya kayak gimana? Apakah dia memang bisa katakanlah bisa bersaing seenggaknya dengan negara pesawat yang dimiliki di negara ASEAN gitu, kayak Singapura tadi, Malaysia tadi? Kalau semua ekosistemnya udah ready, udah matang, ya mungkin bisa lah berkompetisi dengan F-15, F-18 sama tapi kalau sama F-35 ya mungkin masih butuh upgrade lagi lah ya. Oh, berarti F-35 itu sebenarnya lebih wow dia gitu ya? Dia generasi ke-5. Dia sensornya lebih canggih, terus punya kapabilitas stealth itu tadi. Jadi lebih sedikit di atas dia lah. Nah, tapi kan di lapangan nggak serta-merta spesifikasi pesawat itu pasti lebih unggul kan. Di balik itu kan pasti ada ekosistem yang mendukung, training pilotnya yang mendukung, itu semua masih banyak perhitungan lah, banyak faktor lah penelitian menang atau kalah. Nah, sebenarnya kalau secara keseluruhan ya di dunia, udah F berapa sih paling tinggi? Rafale tadi kan F4. F4 itu sebutan di internal. Internalnya internal Dassault sendiri. Jadi kalau di dunia penerbangan itu kayak sebutannya bukan F tapi generasi. Generasi. Itu secara umum lah ya. Ya, generasi 4. F itu sebutan internalnya aja. Ini kita upgrade kayak Apple lah ngerilis iOS 18 itu F4-nya Dassault. Oke, paham. Ya, gitu. Kebayang. Jadi gue bener-bener awam soal penerbangan dan kemarin baca berita soal Rafale itu teknis banget gitu. Ini apa sih ini artinya? Ini buat apa? Itu sebutan sebenarnya? Aja, sebutan paket yang disertain di dalam pesawat itu. Kalau Eurofighter Typhoon dia ada sebutannya Trans 1, 2, 3, 4, 5 itu paketnya yang disertain apa aja gitu loh. Tapi sebenarnya kenapa Indonesia milihnya Rafale? Misalnya kondisi geografis, apakah cocok dengan Rafale sebenarnya? Kalau dari kondisi geografis sebenarnya dari daya jangkauan lumayan jauh, tapi Indonesia itu kan luas ya, berapa 5.000 kilometer. Ya, segitulah. Nah, mungkin salah satu pertimbangannya adalah dia bisa punya kemampuan air-to-air refueling, jadi kayak isi bahan bakar di udara. Nah, kebetulan Rafale itu dia punya pakai sistem air-to-air-nya, dia yang pakai colokan dari atas itu, drag and dock. Nah, yang pakai selang sama di ujungnya ada kayak keranjang. Nah, sudah ada 2 sistem. Kalau
air to air refueling itu. Jadi kayak pakai boom yang pakai pipa boom sama yang selang sama kayak keranjang itu tadi. Nah, kalau F-16 dia pakai yang pipa boom. Oke. Nah, kalau yang Rafale sama Sukhoi dia pakai selang itu, selang sama keranjang. Nah, mungkin karena salah satu pertimbangannya itu kali ya, kita udah punya pesawat yang punya kemampuan isi bahan bakar di udara yang pakai sistem selang itu tadi, dan colokannya dipilihnya ya Rafale itu. Jadi udah lebih sesuai lah ya. Ya, kita punya Hercules yang udah pernah uji coba pakai Sukhoi, dia air to air di udara, sama kita baru dapat A400M, dia sebenarnya juga bisa dimodif buat air to air refueling itu pakai selang. Nah, mungkin salah satu pertimbangannya itu kenapa Rafale. Satu lagi ya mungkin dari sistem semua sistem elektroniknya, dari sistem persenjataannya, dari semua pertimbangan pasti udah kita nggak tahu yang ngambil keputusan kenapa Rafale, tapi ya mungkin salah satunya itu. Tapi kalau ngomongin soal ekosistem nih, tadi kan Rafale bakal lebih maksimal lagi penggunaannya kalau ekosistemnya udah lengkap gitu, termasuk dengan kepemilikan AWACS itu. Sekarang yang kurang apa sih selain AWACS ya? Dari ekosistem supaya si Rafale ini bisa oke lah, mantep, lebih jos. Persenjataan ya. Persenjataan. Ya belum tahu dari sistem persenjataan kita sebenarnya udah dilengkapi atau belum. Sama mungkin dari pelatihan, sama dari mungkin membangun sistem pelatihan, sistem training yang nggak harus jauh-jauh ke luar gitu loh. Jadi misal training bisa dilakukan di dalam negeri, bisa, itu kan bakal membantu banget itu. Training nggak cuma sekedar pilot ya, tapi juga ada dari mekanik dan pendukungnya. Kalau misalnya dari sudut pandang pilot nih, ini kan pesawat kayaknya kita baru, maksudnya punya Rafale itu baru kali ini gitu loh, ya kan? Apakah pilot itu harus belajar dari nol lagi? Apa maksud gue tuh sistem si Rafale ini jauh berbeda nggak sih sama pesawat yang udah kita punya sebelumnya gitu? Jadi pilot bakal kesulitan nggak sih adaptasi lagi? Basicnya kan kalau udah bisa terbang, ya pasti tinggal belajar platformnya aja lah ya. Karena kalau kita udah bisa belajar nyetir mobil, kita pindah mobil lain yang kita pelajari tombol-tombolnya di mana, buat nyalain wiper gimana, buat nyalain lampu di mana. Pasti itu aja sih yang butuh dipelajari. Kalau dibandingkan dengan apa yang sudah kita miliki, pesawat yang sudah kita miliki, berarti si Rafale ini yang paling unggul ya di antara skuad pesawat kita lah, pesawat tempur. Unggul di atas kertas mungkin iya, tapi ada juga Sukhoi kan. Kalau mungkin Sukhoinya bener, kita punya Sukhoi yang kalau bener-bener dioptimalin juga ya mungkin setara lah. Sukhoi itu tahun berapa sih? Sukhoi itu datang sekitar 2000-an, 2000 awal. Cuman ini ya, SBY ya? Megawati justru ya? Iya. Oh iya. Kalau yang Rafale ini kan dari 2022 ya? Rafale ya. Masih zaman Jokowi kan, kemudian baru 2022 benar. 2000 kemudian kloter pertama nih yang 4 unit ya, 4 unit dikirim di 2026. Nah, ini kan ada jeda nih, pertanyaan awam banget nih, ada jeda beberapa tahun. Masih catch up nggak sih si teknologinya sebenarnya? Harusnya masih, karena evolusi itu kan lama dari peningkatan. Karena ini juga sebenarnya adalah airframe dengan kemampuan lama, cuma ditingkatkan aja jeroannya, isinya, upgrade-nya. Jadi dan belum ada rencana untuk meningkatkan lagi gitu loh. Jadi belum ya sejauh ini masih yang F4 ini masih yang paling tinggi gitu. Oke.
Tapi idealnya kalau negara gitu ya punya pesawat baru itu per berapa tahun sih? Pesawat tempur baru? Hmm, punya pesawat tempur baru 10 tahun? sebenarnya pesawat 10 tahun, pesawat 15 tahun asal itu nggak masalah asal dirawat, ada upgrade ya Iya, kita iya. punya biaya di upgrade gitu aja asal jangan biar nggak terlalu ketinggalan lah. Oh, oke, oke. Jadi ada sebenarnya dari airframe ada batas usianya lah ya. Dari kerangkanya itu ada batas usia berapa tahun bisa dipakai. Tapi kan itu juga bisa di permajaan lagi. Masalahnya adalah biayanya ada nggak buat melakukan upgrade itu? Lebih lebih murah mana upgrade atau beli baru? Tapi masalahnya kalau beli baru harus training lagi, training Iya, ulang. iya. Nah, itu kan biaya juga. Ada cost lebih Iya. lagi yang dikeluarkan ya. Berarti, nah, kita kan pesan 42 ya. Itu dengan jumlah segitu, Dua ya sekitar 3 skadron. 3 skuadron segitu tuh. Itu cukup nggak untuk mengcover Indonesia lah? Ditemani dengan pesawat lain. Ya kalau dengan semua kalau bicara cukup nggak cukup selalu pasti nggak cukup. Maunya di setiap titik pasti Ada gitu. ada sebanyak-banyaknya nggak ada patokan kayak apa. Tapi ya itu tadi setidaknya standar minimumnya aja dipenuhin lah. Jadi kita patroli bisa sering patroli, bisa mengurangin black flight, penerbangan ilegal yang masuk ke Indonesia, mengurangin apa, bisa mendeteksi kapal-kapal yang apa, kapal-kapal pencuri ikan yang kayak gitulah. Oke. Tapi ya kalau bicara cukup atau nggak cukup, pengennya mah nambah gitu ya. Nambah terus. Tapi kan beberapa waktu lalu nih ada berita juga kan Rafale milik India gitu kan. Yang ditembak jatuh ya, ditembak jatuh Pakistan ya. Itu sebenarnya akar masalahnya apakah memang karena kemampuan pilot kah atau karena memang pesawatnya yang yang satu lebih bagus, yang satu di bawahnya kah? Apa gimana sih itu sebenarnya? Iya, sempat bikin ini kan, wah Heboh kan? Rafale kenapa kalah? Padahal kita mau beli itu gitu kan. Kenapa Nah, kalah itu dia. Momennya pas gitu. Iya. Sebenarnya nggak faktor menang kalah unggul atau nggak bisa ditentuin dari satu event kejadian itu aja sih. Kita juga harus ngelihat itu Pakistan juga sebenarnya kan belum ada analisis mendalam soal insiden itu, tapi kalau melihat Pakistan mereka udah punya itu tadi kayak pesawat AWACS, dia pakai SAB 340 buat sebagai pesawat AWACS-nya dan punya Jitan yang emang udah bisa ngeling itu sistemnya udah nyatu. Nah mungkin faktor itulah yang selama ini pengamat nyebutnya faktor keunggulan Pakistan atas Rafale waktu insiden itu. Jadi dia mungkin bisa deteksi lebih dini, bisa ngelihat lebih awal, bisa ngunci lebih dulu dan bisa nembak duluan. Oh, dan itu dipengaruhi oleh ekosistem juga. Ekosistem itu tadi. Oh, jadi nggak bukan faktor tunggal karena pesawatnya ya? Bukan. Jadi faktor pilotnya juga banyak faktor lah. Oke. Nah, kalau di Indonesia ini sebenarnya ya pendapat lu aja nih, masih relevan nggak sih kita mengkhawatirkan perang yang benar-benar perang gitu? Kita kan siap, istilahnya kita beli Rafale itu udah siap nih menghadapi gitu. Ya itu, jadi kan kayak peribahasa itu lah, kalau mau damai ya siap-siap perang. Itu mungkin ini salah satu upaya lah buat. Jadi semoga Indonesia nggak ikut perang lah. Nah kalau kita kan punya Rafale nanti totalnya itu 42. Nah sebenarnya tantangan nanti nih 10 atau mungkin 20 tahun ke depan kita punya Rafale itu apa sih yang harus dilakukan gitu loh supaya tetap catch up dengan teknologi yang akan berkembang nantinya. Ya,
Tantangannya adalah sekarang yang kalau ngelihat dari rekam jejak sebelum-sebelumnya, kita itu faktor maintenance, Oke. upgrade, maintenance, dan ketersediaan suku cadang yang kayak gitu yang selama ini kita masih kurang lah. Jadi kalau ingin kemampuannya tetap sama, ya harus punya modal buat memelihara itulah, memaintain, mengupgrade kalau dibutuhin. Syukur nanti bisa dapat beli pesawat AWACS, biar kemampuannya jadi maksimal semuanya, dan ya nggak ada perubahan kebijakan, ganti pemimpin ganti kebijakan itu yang jadi masalah. Dilengkapi lah semuanya, misal rudalnya juga dibeli, dilengkapin kebutuhannya di rudal senjata yang lengkap, udara ke udara, udara ke darat, ya di-maintain lah. Pertanyaan closing nih, sebenarnya ini kan teknis ya, ngomongin soal rudal, sistem segala macam. Simpulannya itu sebenarnya kenapa sih kita butuh gitu Rafale tuh dengan sebanyak 42 unit itu? Ya balik ke itu tadi, ngelihat dari faktor kawasan, negara lain juga udah berbenah, upgrade, kita nggak mungkin diem aja. Juga faktor kebutuhan dalam negeri yang kita emang butuh keamanan, jaga Indonesia yang luas juga, sama faktor dari ancaman masa depan, bersiap dari konflik-konflik yang mungkin bisa melibatkan Indonesia di masa depan, kayak tadi ancaman dari konflik di Laut Cina Selatan, mungkin sama di Papua, kayak gitulah. Yang penting sekarang lebih baik tuh kita lihat ke depan dan bisa melengkapi ekosistem supaya si Rafale ini bisa lebih maksimal ya. Bisa dimaksimalkan. Apalagi yang paling penting tadi apa? AWACS. Itu yang belum kita miliki di Indonesia ya. Sama kemampuan air-to-air refueling itu sih. Mungkin pengisian bahan bakar gitu ya. Kalau mungkin sekarang masih pakai Hercules, mungkin A400M-nya juga nanti bisa di-upgrade buat kebutuhan itu. Jadi misal dia Rafale-nya terbang dari Pekanbaru, bisa isi ulang di atas Kalimantan, bisa terbang lebih jauh lagi sampai ke Papua. Oke, pembahasan sebenarnya menarik. Soal pesawat kayak gini kan teknis, dan kita juga dapat banyak insight dari Mas Reska. Sebenarnya Rafale ini seperti apa sih karakteristiknya? Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau pengen tahu lebih lanjut lah, bisa tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi kita bikin jadi artikel lah ya. Kita bikin jadi artikel supaya penjelasan soal pesawat atau teknis-teknis lain soal kedirgantaraan bisa kita sajikan juga di Kompas Tekno. Sekian dulu aja untuk episode kali ini. Gua Yuda dan ada Reska. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah.